Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaffa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, di video kali ini saya sangat senang sekali dan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah karena saya masih diberikan nikmat-nikmatnya. Marilah teman-teman semuanya, kita semua di sini mengingat terlebih dahulu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman semuanya, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung nikmat itu. Berdasarkan dalil yang sudah Allah firmankan di Quran surat ke-14 Ibrahim ayat ke-34 di lembaran sebelah kanan baris kedua dari atas di halaman 261. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmatku, nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka kalian itu tidak akan bisa. Tapi teman-teman semuanya, kita semuanya di sini bukan untuk disuruh menghitung, bukan. Tapi kita semuanya di sini untuk mensyukurinya, disuruh untuk mensyukurinya. Kemudian, Mas, kenapa sih Mas kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, Mas? Jadi ada dua jawaban yang akan saya jelaskan kepada Anda semuanya, kepada teman-teman semuanya. Kenapa sih kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah? Jawaban yang pertama, kenapa sih kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah? Jawaban yang pertama adalah karena bersyukur kepada Allah itu perintah dari Allah, ya, perintah dari Allah. Mana dalilnya, Mas? Di Quran surat kedua Al-Baqarah, ya, di lembaran sebelah kanan baris kedua dari bawah di halaman 23. Washkuru nikmatallah, maaf, washkuruli wala takfurun, washkuruli wala takfurun. Syukurilah nikmatku dan jangan kalian kufurinya. Dan masih banyak ayat lagi yang menerangkan kita itu sebagai seorang manusia itu harus bersyukur kepada Allah. Contohnya lagi di Quran surah ke-16 An-Nahl ayat ke-114. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmatnya Allah jika kalian itu mau menyembah, mau mengibadahi Allah. Jadi syukurilah nikmatnya Allah. Yang pertama itu adalah bersyukur perintah dari Allah. Dan yang kedua, kenapa sih Mas kita harus bersyukur kepada Allah? Dan yang kedua adalah karena Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu tanpa ada batasnya. Tanpa ada batasnya, tidak satupun orang bisa menghitung. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau teman-teman semuanya, ya, tidak bersyukur kepada Allah, maka kita ini telah melanggar perintah dari Allah. Kalau kita melanggar perintah dari Allah, ya, kita terkena murka dari Allah. Di Quran surat keempat An-Nisa ayat ke-14,
wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhun naran. Barang siapa yang menentang pada Allah, melanggar peraturan-peraturannya Allah, bukan cuma Allah tapi peraturannya Rasul dilanggar, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka. Paham sampai di sini? Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita, teman-teman semuanya. Maka Allah akan ridho kepada kita, dan Allah akan semakin menambah nikmatnya kepada kita. Ya, Allah akan semakin menambah nikmatnya kepada kita kalau kita mau bersyukur. Dan juga kita mendapatkan ketenangan kalau kita mau bersyukur. Meskipun keadaan kita susah, tapi kalau kita itu bersyukur, hati kita itu tenang. Mungkin di mata orang lain kita itu terlihat susah, terlihat sengsara, tapi sejatinya kita ini tenang sekali, happy, senang. Ya, padahal tidak segala-galanya punya. Ya. Dan yang selanjutnya teman-teman semuanya, di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang paling besar dan yang paling pol adalah nikmat hidayah, teman-teman semuanya. Karena percuma kalau kita hidup tanpa nikmat hidayah, percuma. Karena sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki hidayah, mereka itu tidak ada bedanya dengan mayit. Kenapa bisa begitu? Hanya orang-orang yang berimanlah yang mau melakukan amal-amal soleh. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mau melakukan kebaikan-kebaikan. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena mereka itu tahu kullu ma'rufin shadaqah. Diterangkan di dalam hadis At-Tirmidzi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang mereka lakukan itu adalah shadaqah, berpahala. Mengasihi kepada seseorang, kalau dia itu mendapatkan hidayah, mendapatkan keimanan, maka akan berpahala. Ya. Kemudian memberikan sesuatu kepada istri itu hukumnya adalah sedekah. Maka dari itu kenikmatan-kenikmatan yang paling terbesar dari Allah adalah nikmat hidayah itu sendiri, teman-teman semuanya. Coba bayangkan seandainya kita semuanya tidak diberikan nikmat hidayah oleh Allah, maka kita itu tidak ada bedanya dengan mayit. Coba kita lihat mayit. Mayit itu dia itu tidak bisa sholat. Mayit itu tidak bisa bergerak. Mayit itu intinya tidak bisa berpahala. Sama orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, yang hatinya tidak memiliki keimanan, mereka itu tidak bisa berpahala. Meskipun mereka itu berbuat baik, mungkin sedekah berapa miliar ke anak santri, ke pondok-pondok, mungkin dia itu suka baik ke tetangganya dan lain-lain. Mereka itu cuma dicatat tapi tidak dibalas oleh Allah. Paham sampai di sini? Bahkan mereka itu lebih parah lagi, lebih buruk lagi daripada mayit itu sendiri. Coba kita pikirkan baik-baik. Mayit itu tidak bisa bergerak, ya, bergerak tidak bisa, dan juga tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Coba bayangkan orang-orang yang tidak diberikan hidayah. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah orang kafir, mereka itu sudah tidak bisa berpahala, lalu mereka itu selalu melakukan dosa-dosa, ya. Maka dari itu mereka itu lebih buruk daripada mayit itu sendiri. Jadi setiap harinya orang-orang kafir itu mengumpulkan dosa demi dosa. Oleh karena itu lebih buruk daripada mayit itu sendiri. Mas, jangan sok tahu kamu, Mas. Amalannya orang-orang kafir yang baik-baik itu ditolak. Dari mana kamu tahunya, Mas? Oh, mungkin kalian ada yang berpikiran seperti itu ya. Iya,
amalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ditolak. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran nomor surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-19 di lembaran sebelah kiri, di pertengahan halamannya, di halaman 420 insyaallah. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Jadi amalan-amalan orang kafir mereka itu semuanya ditolak oleh Allah karena mereka itu belum ada iman di dalam hatinya. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quran nomor surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami Allah akan memperlihatkan amal-amal baik mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia, dan amalan itu kami Allah tidak akan membalasnya. Kami hamburkan sebagaimana debu yang berterbangan. Jadi ditolak sama Allah, tidak dibalas pahala oleh Allah, dicatat oleh malaikat tapi tidak dibalas oleh Allah. Itulah, oleh karena itu kita harus jaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai lepas di dalam diri kita. Jaga baik-baik ya. Jangan sampai goyah. Teman-teman semuanya, tidak semua orang itu mendapatkan kenikmatan hidayah yang ada di dalam diri kita ini. Seandainya hidayah itu ada yang jual, maka saya akan beli untuk orang-orang terdekat saya yang mereka itu belum mendapatkan hidayah sama seperti saya. Dan mungkin saya yakin teman-teman semuanya juga akan beli hidayah itu untuk orang-orang terdekat teman-teman semuanya. Kita semua mau mereka itu merasakan kenikmatan ketika ibadah sama seperti kita. Pasti juga begitu kan? Tapi cara kerja hidayah itu bukan seperti itu. Seandainya hidayah itu sama dengan logikanya manusia, maka Abu Thalib itu pasti masuk Islam ya. Maka Abu Thalib itu pasti masuk Islam. Tapi cara kerja hidayah itu bukan sama seperti logikanya manusia. Coba bayangkan, Abu Thalib itu kurang apa jasanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad itu ditinggal oleh kedua orang tuanya, Siti Aminah meninggal. Nah, itu yang mengasuh adalah Abu Thalib. Abu Thalib yang membesarkan, merawat Nabi Muhammad sampai besar, mencukupi kehidupannya Nabi Muhammad, merawat dengan baik-baik. Ketika ada orang kafir mau melukai Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, Abu Thalib ini maju ke depan, menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Nabi Muhammad. Kalau kamu mau melukai Nabi Muhammad, maka lukai saya dulu, lawan saya dulu. Bukan cuma lawan saya, lawan semua golongan saya. Nah, jadinya Nabi Muhammad itu aman ya. Abu Thalib itu selalu membela Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad. Kita itu belum tentu kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang kafir di depan mata kita, kita itu belum tentu kita mau belain. Baru sekarang saja kita itu mengaku iman kepada Allah dan taat dengan sunnah Rasulullah. Tapi belum tentu seandainya Rasulullah itu dihina di depan mata kita, kita mau belain, itu belum tentu. Baru omong doang. Tapi Abu Thalib ini sudah menjadikan dirinya sebagai pelindung Nabi Muhammad. Nah, seharusnya dia itu mendapatkan hidayah. Seharusnya mendapatkan hidayah. Kenapa dia tidak? Nah, ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu tidak sama dengan pemikirannya manusia. Kalau sama dengan pemikirannya manusia, maka orang yang paling dekat dengan Rasulullah seharusnya itu mendapatkan hidayah. Tapi tidak. Nabi Muhammad sangat sedih sekali ketika Abu Thalib itu tidak mendapatkan hidayah. Ketika di akhir hayatnya Nabi Muhammad itu sangat sekali menginginkan sekali Abu Thalib itu masuk Islam.
mendapatkan hidayah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika Abu Thalib itu sekaratul maut dan di sekitarnya Abu Thalib ada pembesar kaum Quraisy, Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Thalib, ucapkan dua kalimat syahadat sekarang juga, ucapkan dua kalimat syahadat. Lalu kemudian Abu Thalib sampai wafatnya itu tidak juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Kebayang tidak sedihnya Rasulullah itu seperti apa? Nah, ini teman-teman semuanya menunjukkan bahwasannya hidayah itu hanya milik Allah, ya, hanya milik Allah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di Quran surat ke-10 ayat ke-100 di lembaran sebelah kiri insyaallah. Wa ma kana li nafsin an tu'minu illa biidznillah. Seseorang itu tidak akan beriman kecuali dengan izin dari Allah. Nah, oleh karena itu kita harus jaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas ingat. Jangan sampai gara-gara dunia kita itu berani melepaskan hidayah. Jangan sampai gara-gara jabatan kita itu berani melepaskan hidayah kita. Atau jangan sampai gara-gara cinta, gara-gara seseorang kita berani melepaskan hidayah kita. Jangan sampai. Oleh karena itu kita ini harus merasa senang karena kita ini orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diinginkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Kita sudah mendengarkan bersama penjelasan dari saya tadi bahwasanya hidayah itu semua orang tidak dapat, hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang dipilih Allah saja. Dan kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Oleh karena itu kita harus bangga, kita harus senang. Paham sampai di sini? Sebagaimana yang saya terangkan di dalam muqaddimah tadi, di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7, insyaallah ayat ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan mau melakukan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Dan kita ini adalah yang sudah dikatakan oleh Allah, diklaim sama Allah adalah sebaik-baiknya makhluk. Oleh karena itu kita harus bangga atas semua nikmat-nikmat dari Allah. Mari kita ucapkan syukur bersama dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat hamdalah itu, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang selanjutnya teman-teman semuanya, bukan cuma cukup sampai di sini bersyukur itu, cukup mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, bukan, tapi bersyukur itu artinya itu begini teman-teman semuanya, adalah usaha atau upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa kebahagiaan kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat-nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Contoh ya. Nah, contoh. Kita sama Allah diberikan nikmat sehat mata. Mata kita ini bisa melihat apa-apa. Warna 12 warna kita bisa melihat dengan jelas. Nah, gimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Nah, caranya adalah kita pandang yang baik-baik saja. Kalau laki-laki di Quran surat ke Nur ya, surat An-Nur ayat ke-30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu, memandanglah yang baik-baik saja, yang haram jangan kamu pandang. Nah, adapun untuk perempuannya itu Quran surat ke Nur ayat 31-nya yang panjang itu. Contohnya lagi, kita diberikan nikmat sehat mulut. Nah,
kita gunakan nikmat sehat mulut itu sesuai yang telah Allah tetapkan pada mulut kita. Seperti apa Mas? Di Quran surat Al-Baqarah itu waqulu linnas, ya, waqulu linnas, katakanlah kepada manusia yang baik saja. Kemudian tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, mencela, sebagaimana yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Hujurat, tidak boleh mencela. Dan juga seperti yang diterangkan di dalam Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-70 insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah yang benar, seperti itu. Nah, begitu cara mensyukuri nikmatnya Allah. Qaulun dengan alhamdulillah, wa fi'lun dengan seperti itu, yang seperti saya sudah jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya di sini bukan menggurui teman-teman semuanya yang menonton, bukan, tapi saya di sini saya ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin berkarya. Bantu saya teman-teman semuanya, bantu channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe. Boleh komentar. Insya Allah cukup pada video kali ini teman-teman semuanya. Kalau ada baiknya itu semua ilham dari Allah yang diberikan kepada saya, silakan teman-teman ambil. Dan kalau ada jeleknya, ada kurangnya, itu murni dari diri saya sendiri. Dan ketika kita mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, maka lihatlah isi dari nasihat tersebut. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Begitu ya teman-teman semuanya. Oh ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal video sampai akhir video. Saya senang sekali. Apabila teman-teman semuanya ada yang belum paham atau kurang pas atau apalah, teman-teman semuanya bisa tulis di komentar. Insya Allah kalau saya tidak sibuk saya akan jawab ya. Insya Allah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.